Artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa justru Demokrat inilah diberikan peluang oleh Anies tidak mampu digunakan legitimasi ini untuk meyakinkan Surya Paloh. Jadi AHY tidak akan pernah menjadi presiden bila dia meninggalkan koalisi perubahan, bila dia meninggalkan Anies Rashid Baswedan, bila dia tidak bergabung dengan Muhaimin Iskandar hari ini. 2034 nggak ada lagi generasi emas kecuali emas eranya AHY. Oke. Ya kan? Iya. Ini fakta politik. Artinya begini, kalau misalnya bro ya, begitu Anies katakan, saya tidak tahu bagaimana mekanismenya. Mungkin Anies disodorkan oleh Surya Paloh, nih Bung Anies ini ada Muhaimin mau bergabung, kan begitu misalnya ya. Menurut Anda Anies itu ketika dia memilih mengiyakan itu dia dalam kondisi yang terpaksa atau dalam kondisi yang sebenarnya perhitungan politiknya kayaknya bagusan ini? Oh tidak. Anies sebelum ketemu Surya Paloh jam 10 malam itu 10 malam hari Selasa. Iya. Hari Selasa. Tanggal 25 ya? Tanggal 25 itu. Iya. Hari Selasa itu Anies di briefing dulu sama timnya dia, Sudirman Said dan Mas Dadang. Iya. Itu di briefing. Dadang Juliantara. Dadang Juliantara. Nah, itu sama sudah di briefing. Posisi seperti begini. Bahwa menurut Pak Sudirman kepada saya, bahwa itu Demokrat sudah dalam posisi untuk mencari opsi lain. Oke, jadi sudah goyang ganjing ya? Hanya PKS yang diam. Oke. Ya kan? Ya. Tapi antara Demokrat dan Nasdem ini sudah berbeda pilihan cawapres. Oke. Nah, meskipun di dalam nomor 3 atau nomor 4 di dalam piagam perjanjian pernyataan bersama itu bahwa Anies diberikan kewenangan, itu kan hanya asesmen. Iya. Bukan keputusannya Anies. Nanti diam keputusannya oleh koalisi lagi kan. Artinya tetap saja dikembalikan ke tiga partai itu. Iya, bukan berarti Anies menang-menang memilih keputusan dia tidak bisa. Dia secara real politik kita paham kan. Dia dikasih kewenangan tapi real real politiknya kan harus persetujuan keputusannya di dalam koalisi. Nah, artinya apa? Saya ingin mengatakan bahwa justru Demokrat inilah diberikan peluang oleh Anies tidak mampu digunakan legitimasi ini untuk meyakinkan Surya Paloh. Oke, paling tidak ketika Anies punya preferensi ke AHY, harusnya lobby. Iya, AHY dan SBY gagal melobi meyakinkan Surya Paloh dan melobi Surya Paloh. Ini kan persoalan. Iya. Nah, sekarang bisa berarti masalahnya komunikasi politik yang mampat ya. Mampat dan tidak ada putusan. Kenapa? Tidak ada putusan. Tidak ada putusan. Ya, kalau SBY Demokrat mempertahankan AHY, sementara di last minute Nasdem ini belum memunculkan nama Muhaimin sebelumnya, belum munculkan. Nanti Selasa malam baru dia ini sama Muhaimin. Nah, di sana Demokrat dia sudah susah dihubungi sama Anies.
Oke. Jadi sesungguhnya ini hanya terjadi miscommunication. Oke. Artinya ada mislead yang hilang. Oke. Karena mungkin masalah waktu, jam 10 malam sudah tidur semua. Tapi begini, bro. Oke, kita tahu ya bahwa itu sepertinya ada miscommunication ya. Ya. Bisa miscommunication memang atau communication yang nggak dibuka lagi. Saya curiga, Ya. SBY maupun AHY sudah menangkap berita informasi bahwa malam Selasa malam itu telah diputuskan Ya. Caimin. Iya. Sehingga dia menutup komunikasi dengan Anies. Oke, ya. Itu asumsi saya. Asumsi, oke. Asumsi saya. Ya. Artinya kenapa sih selama ini berkomunikasi dengan AHY itu sampai jam 10 malam 11 ada. Ya. Tapi ketika Selasa malam nggak bisa. nggak bisa dihubungi. Artinya SBY, Demokrat maupun AHY sudah mendapatkan informasi bahwa Nasdem Surya Paloh telah memutuskan cawapresnya Anies adalah Caimin. Oke. Jadi ketika Pak Sudirman mengkontak Nasdem, mengkontak AHY, sudah nggak direspon karena mereka pasti informasi Mengontak sama. Mengontak Demokrat. Iya, mengontak Demokrat. Iya. Sudirman mengontak Demokrat, peluncurnya AHY nggak dikontak, nggak ada jawaban, tertutup semua. Artinya apa? Bahwa mereka sudah berpikir bahwa informasi Sudirman ini adalah pasti akan sama dengan informasi yang mereka terima langsung dari Surya Paloh. Tapi again, kenapa masuknya Muhaimin itu nggak dibicarakan dengan 3 koalisi itu? 3 anggota koalisi. Kan mereka kan katanya punya hak yang sama itu. Punya hak yang sama dalam capres, Mas. Bukan dalam cawapres ya. Iya. Dalam capres memiliki hak yang sama. Iya. Jadi saya katakan capres itu final dan binding. Oke. Ya. Iya. Capresnya Anies itu Demokrat, Nasdem, PKS legal binding. Iya. Ya kan? No free discuss. Iya. Sekarang yang dipersoalkan buat cawapres. Ya kan? Nah, cawapresnya ini saya pernah bicara sama AHY, KIB, ketemu di Demokrat kantornya, bahwa bila ada cawapres yang di luar dia lebih bagus dari dia akan terima. Itu kata-kata AHY. Menurut bro, Muhaimin lebih bagus atau lebih buruk? Dari segi usia, dari segi pengalaman politik tentu Muhaimin Lebih matang. karena dia sudah pernah menjadi menterinya bapaknya ketika di RSBI kan, Dan pernah jadi anggota DPR waktu itu. Ya saya kira dari segi jam terbang politik, Muhaimin lebih memiliki jam terbang dibandingkan AHY. Ya kan? Tapi kan image Muhaimin kan buruk di mata publik. Ya, memang itu kata mata publik, tapi jangan salah, Muhaimin ini ketua partai PKB yang sudah 15 tahun dan selalu menempati nomor 3. Ya nomor 4 lah. Nomor 4. Nomor 3 nomor 3 kan? Nomor 5. 1 PDIP, 2 Golkar, Gerindra, kemudian Nasdem, kemudian baru PKB. Karena PKB 58 kursi. Oh ya, berarti nomor 4. Iya, nomor 4 dengan tantangan begitu. Nomor 5 kan? Ya. Nomor 5 dengan tantangan yang begitu tinggi kan? Disuka macam-macam kan? Iya. Ya kan? Di tengah NU juga pecah kan? Tapi survive. Oke. Ya kan? Dan KIB ini Mas Rafli Harun sudah berjalan di Jawa Timur berbulan-bulan. Iya. Itu kami tahu posisinya PKB itu dan Muhaimin kuat, khususnya di kalangan santri dan anak muda. Oke. Ya kan? Ada namanya Gus Kausar, Gus Idam, itu masanya ratusan ribu orang, solid sih sana dia. Iya. Ya kan? Jadi artinya apa saya katakan bahwa semestinya dengan ditunjuknya oleh Cak Imin sebagai cawapresnya Anies, itu sesungguhnya juga menguntungkan SBY. Kenapa? Karena saya punya feeling politik, Cak Imin ini lebih loyal kepada SBY dibandingkan yang lain. Kenapa? Ya, dia dibantu banyak tentang PKB-nya kan. Oke, waktu zaman sama saya. Iya kan? Iya. Itu dia dibantu banyak dengan SBY. Bahkan dia termasuk menterinya SBY kan? Iya. Iya. Dan ketika SBY jadi 2 periode, itu Menteri Tenaga Kerja selalu dari PKB. Iya. Ya pertama adalah satu itu, sekarang Ida Fauzia kan? Iya. Yang pertama dulu. Muhaimin, terus satu lagi yang Hanif Dakhiri. Itu sebelumnya, itu kan zaman Jokowi kan? Iya. Satu lagi si Suparno. Suparno. Oke. Ya, itu juga dari PKB. Baru Ahmad Dakhiri kan? Iya. Nah, jadi feeling politik saya Muhaimin ini adalah bisa dimasukkan sebagai anak didik daripada SBY.
Jadi artinya dia lebih utang jasa pada SBY. pasti. Jadi artinya apa? Artinya apakah AHY, apakah Caimin sama-sama orangnya SBY juga gitu. Iya. Sama-sama dibesarkan oleh SBY. Oke. Kita bicara tentang kemarahan ya. Menurut Bro, ini kemarahannya bakal permanen, artinya break up bener-bener ke Prabowo, atau sebenarnya masih ada peluang untuk balik kayaknya? Begini, Demokrat ini mengalami di destroyer sama muktamar luar biasa yang di Sumatera Utara itu kan? Iya. Itu waktu kan belum ada calon capres kan? Iya. Tujuan dulu Demokrat mau diambil alih kan dulu itu? Iya. Itu kan untuk mencegah agar terjadi hanya 2 pasang. Iya. Iya. Kan? Iya. Maka Demokrat dimatikan. Iya. Ya kan? Ikan ini tujuan skenario ya. Iya. Nah, tapi mestinya ketika Demokrat selamat dan juga kemarin terakhir selamat dari Eman selamat juga, itu mestinya ini digunakan oleh AHY sebagai untuk belajar secara pematangan politik. Iya. Kan? Iya. Bung Refli, saya sudah lama di politik. Jadi masa depan politik AHY hanya ada di koalisi perubahan ini. Oke. Kan AHY tidak akan pernah menjadi presiden jika dia meninggalkan Anies Baswedan dan koalisi perubahan. Kenapa? Karena di koalisi perubahan ini bersama dengan ini 3 anak muda ya. Iya. Anies, Muhaimin, dan AHY. Iya. 3 anak muda sekarang adalah era emasnya mereka. Iya. Nah, ini dengan usia 50-an tahun semua ya, ya. tapi 2 sudah punya pengalaman politik. Iya. AHY kan AHY masih 40 tahunan. 40 tahunan kan. Iya. Jadi ini adalah koalisi perubahan ini adalah merupakan kapitalisasi politik masa depan AHY. Jadi AHY tidak akan pernah menjadi presiden bila dia meninggalkan koalisi perubahan, bila dia meninggalkan Anies Baswedan, bila dia tidak bergabung dengan Muhaimin Iskandar hari ini. Kenapa? 2034 nggak ada lagi generasi emas kecuali emas eranya AHY. Oke. Ya kan? Iya. Ini fakta politik. Iya. Nah, inilah yang saya sayangkan. Mengapa ada keluar kata-kata yang sangat tidak pantas? Karena ini adalah menghilangkan kepercayaan, menghilangkan pertemanan dengan Anies. Anies telah membangun pertemanan dengan AHY berbulan-bulan dan bertahun-tahun. Iya. Ya kan? Jadi mestinya ini kan dipelihara. Jadi kaptif politiknya AHY hanya akan terjadi bila dia konsisten berada di koalisi perubahan.